Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Ibu Rizka. Hari ini kita akan belajar matematika, masih melanjutkan materi yang kemarin. Hari ini kita akan belajar materi tentang faktor persekutuan terbesar, biasa disingkat FPB. Langsung saja, tujuan pembelajaran kita hari ini dengan menggunakan video pembelajaran ini, kalian dapat menentukan faktor suatu bilangan. Kemudian kalian juga dapat menentukan faktor persekutuan suatu bilangan. Dan terakhir, kalian dapat menentukan faktor persekutuan terbesar atau FPB dari suatu bilangan. Langsung saja ke materi. Apa sih faktor? Faktor dari suatu bilangan adalah sekumpulan bilangan yang dapat membagi habis tanpa sisa bilangan. Jadi syarat bisa mencari faktor suatu bilangan adalah kalian harus hafal perkalian. Apabila kalian masih belum bisa menghafal perkalian, maka cara yang paling mudah adalah kalian membuat daftar kelipatan suatu bilangan. Nah, daftar kelipatan suatu bilangan di sini sudah Ibu buatkan. Kelipatan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Di sini Ibu hanya membuatkan daftar kelipatan dari 1 sampai 10. Nanti seterusnya bisa kalian buat sendiri. Nah, Ibu ingin mengingatkan kembali bagaimana sih cara membuat suatu kelipatan bilangan atau menuliskan kelipatan suatu bilangan. Ibu akan mengulang pembelajaran yang kemarin. Cara membuat daftar kelipatan suatu bilangan adalah kalian kalikan dengan bilangan asli. Misalnya kelipatan 2. Kalian ingin mencari kelipatan dari 2. Nah, kelipatan 2 tersebut kalian kalikan dengan bilangan asli. Bilangan asli adalah bilangan yang dimulai dari angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan seterusnya. Di sini Ibu kasih contoh kelipatan dari 2. Nah, di sini sudah Ibu tuliskan ya, 2 sama dengan kelipatan dari 2 sama dengan 2 dikali 1, 2, 2 dikali 2, 4, 2 dikali 3, 6, 2 dikali 4, 8, 2 dikali 5, 10, 2 dikali 6, 12, 2 dikali 7, 14, 2 dikali 8, 16, 2 dikali 9, 18, 2 dikali 10, 20, 2 dikali 11, 22, dan seterusnya. Itulah cara menentukan kelipatan suatu bilangan. Nanti kalian buat di rumah daftar kelipatan bilangan agar kalian mudah mencari suatu faktor. Langsung saja, contoh soalnya di sini faktor dari 6. Nah, caranya bagaimana? Kalian lihat di daftar kelipatan bilangan yang di sebelah kanan yang sudah Ibu buatkan. Kalian cari angka 6 ada di kelipatan berapa saja. Nah, sudah Ibu lingkar ya warna merah. Angka 6 ini ada di kelipatan 1, ada di kelipatan 2, ada di kelipatan 3, dan terakhir ada di kelipatan 6. Nah, tinggal kalian tuliskan. Jadi, faktor dari 6 adalah 1, 2, 3, dan terakhir 6. Cara mengujinya dalam suatu faktor itu berpasangan. Misalnya, 1 dikali 6 hasilnya 6. 2 dikali 3 hasilnya 6. Berarti betul faktor dari 6 adalah 1, 2, 3, dan 6. Paham? Oke, kita lanjutkan soal berikutnya. Faktor dari 12. Nah, kalau kalian tidak hafal perkalian atau tidak bisa membagi, kalian bisa melihat daftar kelipatan suatu bilangan. Di sini juga sudah Ibu buatkan. Misalnya di kelipatan 1 itu ada angka 12. 12. Kemudian angka 12 itu ada di kelipatan 2. Kemudian angka 12 ada di kelipatan 3. Kemudian angka 12 ada di kelipatan 4. Dan terakhir angka 12 ada di kelipatan 6. Jadi
faktor dari 12 adalah 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Cara mengujinya masih ingat, dalam sebuah faktor itu dia perkaliannya berpasangan. Misalnya cara mengujinya betul tidak faktor dari 12 ini adalah 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Kita lihat sudah ibu kasih tanda merah tanda kali. 1 dikali 12, 12. 2 dikali 6, 12. 3 dikali 4, 12. Berarti betul faktor dari 12 adalah 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Paham? Kalau masih belum paham, ada contoh satu soal lagi. Faktor dari 8 adalah, nah kalian cek angka 8 ada di kelipatan berapa saja. Ada di kelipatan 1 itu sudah pasti ya. Jadi kelipatan 1 itu wajib ada, pasti ada. Misalnya faktor dari 8 kalian lihat di kelipatan 1 ada. Kemudian di kelipatan 2 ada, kemudian di kelipatan 4 ada, di kelipatan 8 ada. Nah, di sini kalau kalian tuliskan faktor dari 8 adalah 1, 2, 4, dan 8. Cara mengujinya, kalian cek 1 dikali 8, 8. 2 dikali 4, 8. Paham? Jadi, faktor dari 8 adalah 1, 2, 4, 8. Selanjutnya kita akan belajar faktor persekutuan. Apa sih faktor persekutuan? Faktor persekutuan itu adalah faktor yang sama dari dua bilangan atau lebih. Di sini juga di dalam menentukan faktor persekutuan kita memerlukan daftar kelipatan bilangan. Faktor persekutuan dari 4 dan 12 adalah, kalian cek faktor dari 4. Kalian cek di kelipatan 1 ada, di kelipatan 2 ada, di kelipatan 4 ada. Berarti faktor 4 itu terdiri dari 1, 2, 4. Kemudian faktor 12 kalian cek di daftar kelipatan bilangan. Di kelipatan 1 ada, kelipatan 2 ada, kelipatan 3 ada, kelipatan 4 ada, kelipatan 6 ada. Tinggal kalian tuliskan faktor dari 12 adalah 1, 2, 3, 4, 6, 12. Bu, kenapa 12 tidak ada di daftar kelipatan bilangan? Nah, mengapa di sini Ibu nuliskan angka 12? Ada di faktor 12, tapi di daftar bilangannya tidak ada. Karena di daftar bilangan ini Ibu hanya membuatkan kelipatan 1 sampai 10. Di sini sampai 12, makanya ada angka 12. Cara mengeceknya, 1 dikali 12 hasilnya 12. 2 dikali 6 hasilnya 12. 3 dikali 4 hasilnya 12. Nah, tadi kan faktor persekutuan kan pengertiannya faktor yang sama dari suatu faktor bilangan. Kalian cek di sini sudah Ibu lingkar ya, faktor yang sama itu ada angka 1, di faktor 4 ada angka 1, di faktor 12 ada angka 1, di faktor 4 ada angka 2, di faktor 12 ada angka 2. Kemudian di faktor 4 angka 4, kemudian di faktor 12 ada angka 4. Berarti yang sama adalah 1, 2, dan 4. Itulah faktor persekutuannya. Paham? Oke, kalau sudah paham, kita langsung masuk ke faktor persekutuan terbesar. Apa sih faktor persekutuan terbesar? Faktor persekutuan terbesar atau disingkat FPB adalah faktor persekutuan yang nilainya paling besar. Contoh, FPB dari 12 dan 16 adalah, kalian cari faktor dari 12 itu apa saja. Angka 12 ada di kelipatan 1,
1 sudah pasti ya, setiap faktor itu angka 1 sudah pasti ada. Kelipatan 1 ada, kelipatan 2 ada, kelipatan 3 ada, kelipatan 4 ada, kelipatan 6 ada. Tinggal kalian tuliskan faktor dari 12 adalah 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Bu, mengapa di daftar bilangannya tidak ada 12? Nah, kalian cara mengeceknya, 1 ini punya teman enggak? 1, enggak ada teman kan? 1 dikali berapa hasilnya? 12. Makanya Ibu tuliskan di sini angka 12. Berarti 1 dikali 12 hasilnya 12. 2 dikali 6 hasilnya 12. 3 dikali 4 hasilnya 12. Berarti benar faktor dari 12 itu 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Paham? Selanjutnya kalian cari faktor dari 16. Nah, kalian cek faktor dari 16 di sini ada angka berapa saja. Nah, mengapa di kelipatan 1 di sini tidak Ibu tuliskan ada angka 16? Karena panjang ya. Tabel di sini tidak muat. Nanti kalian buat sendiri di rumah. Yang pastinya angka 1 itu harus masuk di dalam suatu faktor. Kalian tuliskan dulu angka 1. Karena setiap faktor itu pasti ada angka 1 juga. 1 masuk. Kemudian di kelipatan 2 masuk enggak? Masuk. 16. Di kelipatan 4 masuk. Kemudian di kelipatan 8 masuk angka 16. Nah, tinggal kalian tuliskan faktor dari 16 adalah 2, 4, 8, dan terakhir 16. Sama halnya dengan faktor 12 tadi. Ibu tidak ada mengkolom di kelipatan 16, tetapi Ibu ada menuliskan di sini. Mengapa? Karena 1 itu harus memiliki pasangan. 1 dikali berapa hasilnya sama dengan 16. Berarti 1 dikali 16. Makanya Ibu tuliskan di sini 16. 1 dikali 16 hasilnya 16. 2 dikali 8 hasilnya 16. Nah, tengah-tengah 4 tidak ada temannya. Mengapa? Karena 4 dikali 4 ini hasilnya 16. Jadi 4 ini bukan tidak ada teman ya, karena dia itu angkanya sama. 4 dikali 4 hasilnya 16. Kita cukup tuliskan saja angka 4-nya. Jadi faktor persekutuannya adalah, ingat, faktor persekutuan adalah faktor yang sama. Faktor yang sama dari dua bilangan. Jadi angka yang sama adalah 1, 2, dan 4. Faktor persekutuannya adalah 1, 2, 4. Nah, FPB di sini kita mencari FPB. Apa sih FPB? FPB itu bagian dari faktor persekutuan terbesar. FPB itu bagian dari faktor persekutuan. Jadi tinggal kalian, karena B besar, kalian cari yang paling besar dari faktor persekutuan. Dari 1, 2, 4, kalian cek yang paling besar yang mana adalah angka 4. Jadi FPB dari 12 dan 16 adalah 4. Paham? Kalau sudah paham, Ibu lanjutkan. Nah, di sini ada contoh soalnya. FPB dari 20 dan 14 adalah, kalian cari faktor dari 20. 20 ada, ingat ya, di sini Ibu tidak, di kelipatan satunya Ibu tidak ada menuliskan 20, tetapi Ibu ada menuliskan 1. Ingat, di setiap faktor angka 1 itu pasti ada. Kalian ingatkan saja, angka 1 itu pasti ada, dimulai dari angka 1. Kalian tulis 1. Kemudian di faktor 20 ini ada di kelipatan berapa saja? 20 ada di kelipatan 2. Kemudian angka 20 ada di kelipatan 4. Kemudian angka 20 ada di kelipatan 5. Kemudian angka 20 ada di kelipatan 10. Nah, di sini mengapa Ibu ada menuliskan angka 20-nya? Karena 1 ini
tadi tidak ada teman. Jadi 1 dikali berapa hasilnya 20. Berarti 1 dikali 20. Makanya Ibu di sini menuliskan ada angka 20. Coba kita cek. 1 dikali 20 hasilnya 20. 2 dikali 10 hasilnya 20. 4 dikali 5 hasilnya 20. Berarti betul faktor dari 20 adalah 1, 2, 4, 5, 10, dan 20. Nah, begitu juga cara mencari faktor dari 14. Angka 1 sudah wajib juga ya kalian tuliskan. Cuma kalian cari lagi angka 14 itu ada di kelipatan berapa. Angka 14 ada di kelipatan 2. Kemudian angka 14 ada di kelipatan 7. Nah, jadi faktor dari 14 adalah 1, 2, 7. Kemudian kenapa ada 14? Sama halnya seperti tadi. Karena 1 itu harus memiliki teman. 1 dikali berapa hasilnya 14. Berarti 1 dikali 4. Coba dicek. 1 dikali 14 hasilnya 14. 2 dikali 7 hasilnya 14. Jadi faktor persekutuannya adalah yang sama. Ingat ya, faktor persekutuan itu yang sama. Jadi yang sama itu hanya angka 1 dan angka 2. FPB-nya yang mana? Ingat, FPB adalah faktor persekutuan yang paling besar. Dari faktor persekutuan tersebut paling besar yang mana? Dari 1 dan 2 yang paling besar adalah angka 2. Jadi faktor persekutuan besar dari 20 dan 14 adalah 2. Sudah paham? Kalau sudah paham, Ibu rasa pembelajaran hari ini cukup sampai di sini. Ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Thank you.